Shalom. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Kiranya kasih Tuhan tetap ada mengalir di dalam waktu-waktu maupun aktivitas saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Di minggu pagi hari ini tanggal 1 Agustus 2021, kasih Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari kita tetapkan langkah kita untuk melanjutkan kehidupan kita ke depan, tetap semangat dan tetap berharap pada Tuhan Yesus saja. Seperti mentari yang bersinar, mari kita naikkan lagu pujian ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Mari saudara-saudara naikkan syukurmu, ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu begitu besar kepada kami. Tuhan, Engkau yang menjaga kami, membimbing kami, menyertai kami, dan melindungi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai setiap anugerah yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus, karena kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih kepada Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini akan ditabiskan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH. Mari kita naikkan pujian segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubarakah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Ayat yang ketiga, mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalan-Mu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pembacaan Warta Jemaat. Saya akan bacakan jadwal pelayanan kategorial Minggu 1 Agustus 2021, ibadah sekolah minggu kelas batita kecil dan tengah pukul 8 pagi melalui YouTube, sedangkan kelas besar pukul 10 melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja dilakukan pada pukul 10 pagi melalui Zoom, dan juga untuk ibadah pemuda remaja pada pukul 11 melalui Google Meet. Pada tanggal 5 Agustus 2021, hari Kamis, pemahaman Alkitab atau PA di Komisi Wanita pukul 4 sore melalui WhatsApp yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Alfrinsa Mandiangan BTH. Pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 akan dilakukan doa pagi untuk majelis para pelayan semua pengurus komisi pada pukul 5 pagi melalui Google Meet. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, liturgos Ibu Agustina Toisuta, dan pendoa syafaat Ibu Lili. Kemudian di hari Minggu 8 Agustus 2021, Persekutuan Dewasa Muda atau WASDA yang dilakukan pada pukul 7 malam melalui link Zoom. Berikutnya, jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMII Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. 2 Agustus 2021, Saudara Chrysostomus Kenan Karisma, dan pada tanggal yang sama 2 Agustus, anak Clementine Kester Karisma. Tanggal 3 Agustus 2021, Ibu Sulistiorini. Jemaat yang berulang tahun juga pada tanggal 4 Agustus yaitu Ibu Arsela Bedi Saraswati. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Ibu Agus Setianingsi, dan juga di tanggal yang sama, berulang tahun, Ibu Donda Sinambela. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, diambil dari Mazmur 16 ayat 11, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Saya akan membacakan. Untuk ucapan syukur kita doakan bersama-sama
poin 1 dan 2 seperti yang ada di layar kaca, di layar televisi atau di layar handphone atau media lain. Saudara-saudara bisa dapat lihat pada poin 1 dan 2 kita bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Poin nomor 2 kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dilanjut untuk permohonan doa kaum pria untuk mendoakan Presiden dan Wakil Presiden supaya diberikan hikmat dalam menjalankan tugas maupun setiap keputusan yang diberikan, khususnya upaya pemerintah dalam meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Kemudian yang selanjutnya kaum pria mendoakan pembangunan di daerah yang masih tertinggal serta belum mendapat infrastruktur yang memadai. Kaum wanita mendoakan proses vaksinasi agar dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga Indonesia memiliki herd immunity. Dan juga kaum wanita mendoakan pelayan gereja-gereja di seluruh Indonesia agar menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian saya akan mendoakan untuk poin 1, 2, dan 3 dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita angkat satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita di masa tua mereka. Kami tak lupa juga untuk mendoakan jemaat yang sakit, supaya Tuhan pulihkan melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Oh Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau layakkan Tuhan untuk kami dapat memanjatkan doa ini dan Engkau menerimanya Tuhan. Dan tak lupa kami juga membacakan doa untuk semua pokok doa ini Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang mengajarkan kami juga untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik jemaat yang terkasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 18. Kita akan membaca bersama-sama. Jika sudah siap semuanya yang ada di rumah atau dimanapun juga, mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan Mazmur 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang terakhir, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Kita harus tetap dalam sukacita karena Tuhan ada dan Tuhan hadir untuk di setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu,
Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita naikkan lagu pujian ini lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. sama-sama nyanyikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yesus pokok dan kita. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih Yesusku. Langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, saudara-saudara? Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, masuk dalam penyembahan. Kita naikkan pujian ini, pujian penyembahan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. satu-satunya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta kami. Kami sangat bersyukur Tuhan di tengah pandemi COVID ini, Tuhan, di tengah-tengah situasi krisis ini Tuhan. Engkau cukupkan bahan makanan kami, Engkau cukupkan semuanya Tuhan.
itu lebih dari cukup Bapa. Kami dapat bernafas setiap pagi, kami mendapatkan sinar matahari. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari virus-virus berbahaya Bapa. Tetapkan kami, layakkan kami Tuhan untuk di dalam lindungan-Mu. Dan ajarkan kami untuk mencari hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan tetap mencintai Engkau Tuhan, karena semuanya adalah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terus alami dalam hidup kami. Bahkan sampai di hari perhentian ini, Engkau menyatakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mendekat kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa kepada-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya. Bapa dalam surga, biarlah kami pada hari ini lagi diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada tiap-tiap kami secara pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan gereja Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti rencana kehendak Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan dan hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya, sampai demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan melalui kehidupannya sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini, orang akan makan bahkan ada sisanya. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Ya, agak asing ya temanya ya, tapi ya enggak apa-apa. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Kalau kita mengerti, kalau kita membaca, kita mendengarkan kalimat ini, pastilah pikiran kita kepada Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini. Atau dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, atau Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44, atau Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yang mengisahkan semua itu, mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Biarpun setelah kita membaca kisah itu ternyata 5.000 orang itu hanya laki-laki saja. Ya. Kalau kita amati sebenarnya yang paling banyak mengikuti Yesus itu laki-laki atau perempuan. Tidak termasuk anak-anak, dia bilang di situ ya. Laki-laki. Kalau yang banyak itu perempuan berarti 2 kali lipat ya. Berarti bukan hanya 5.000. Ya berarti bisa sampai 10.000. Kalau ditambah lagi anak-anak berarti bisa puluhan ribu. Berarti tema ini, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa kita tambahkan, Yesus memberi makan ribuan orang gitu ya, atau puluhan ribu. Ya laki-laki itu 5.000 itu hanya laki-laki saja. Ya.
Dan ini kisah yang sangat luar biasa. Biarpun bagi Yesus itu biasa-biasa saja, ya kan? Kasih makan 5.000 orang, bagi Yesus apa sih susahnya? Bagi kita kisah ini adalah cerita yang dahsyat, yang menyatakan bahwa Allah kita luar biasa. Bagi Allah, kalau menurut saya, bagi Allah itu biasa aja. Ya. Alkitab banyak menceritakan kisah yang luar biasa. Bukan hanya soal makanan, tapi juga soal air minum yang berasal dari batu. Ya, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka juga sempat kehabisan air. Dan Tuhan membuat mujizat. Musa memukulkan tongkatnya ke satu batu yang ditunjuk oleh Tuhan, dan kemudian dari batu itu mengalir aliran air yang dapat mereka minum. Dan itu juga jutaan malah, bukan hanya ribuan, jutaan. Karena dalam Kisah Rasul 12 itu diceritakan bahwa yang keluar dari tanah Mesir yang berjalan ke padang gurun untuk menuju tanah Kanaan itu laki-laki yang pejalan kaki. Baru laki-laki yang berjalan kaki itu 600.000 orang. Lagi-lagi kalau kita berpikir lebih banyak perempuan, ya sudah kalikan aja 600.000 kali 2, ya kan? Ditambah laki-laki yang 600.000 itu, lalu ditambah lagi dengan perempuan, ya kan? Sudah banyak sekali. 1.200.000, 1.800.000. Dan mereka cukup dengan minuman itu, dengan air yang Tuhan berikan. Kalau kita juga melihat kisah tentang Tuhan membelah laut Teberau dan orang Israel dapat menyeberang, itu juga mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan disitulah kisah atau ayat yang paling terkenal yang diucapkan oleh Musa ketika Musa menenangkan orang Israel yang pada waktu itu mereka dikejar oleh 600 kereta Fir'aun. Ya. Dan dalam Keluaran pasal 14 itu terungkap firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa yang berkata begini untuk menenangkan orang Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kisah tentang Tuhan menuntun umatnya selama 40 tahun di padang gurun dan tiba di tanah Kanaan. Bagi Fir'aun, padang gurun mengurung umat Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan menuntun umatnya di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan. Oh, luar biasa. Itu juga mujizat Tuhan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Belum lagi kita melihat Musa yang banyak kali mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Demikian juga Nabi Elia yang juga dicatat oleh kitab Raja-Raja. Bagaimana Elia itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Banyak mujizat. Nabi Elia itu hidup abad ke-9 sebelum Masehi, sebelum Yesus. Elia melayani Tuhan. Nabi itu dipakai oleh Tuhan untuk mengalami, untuk melihat, untuk menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kita ingat itu, yang paling kita ingat itu apa? Ketika Nabi Elia memberkati atau melayani janda di Sarfat. Ya. Janda di Sarfat yang dilayani oleh Nabi Elia, tepungnya tidak pernah habis. Ya. Kalau Bogasari mungkin bisa habis ya. Tapi tepung yang dibuat oleh Tuhan melalui Nabi Elia tidak pernah habis untuk janda itu. Minyak di dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Oh, mujizat luar biasa. Dan masih banyak lagi tentang Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud, Salomo, dan lain-lain. Alkitab penuh dengan kisah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah kedahsyatan Allah kita. Nah, pagi ini Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dia berkuasa atas apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan juga menghentikan badai atau menghentikan angin tofan. Yang dimana mengganggu atau menghambat para murid ketika mereka di perahu.
Tuhan menghentikan. Ini perkara-perkara yang luar biasa. Dan kita semakin mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Dia punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan seperti ini, apalagi di saat-saat pandemi ini. Ya. Bukankah pandemi ini membuat banyak orang sulit untuk melihat kekuatan dan kuasa Tuhan? Ya. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah situasi yang kita alami, yang bangsa kita alami, atau mungkin keluarga kita alami, jemaat kita alami. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Apapun juga yang kita alami, Dia Tuhan yang berkuasa dan Dia tidak pernah berubah. Kalau kita perhatikan, inilah keunggulan kekristenan, yang yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekarang kita melihat begini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat, kapan sih mujizat itu terjadi? Atau di saat seperti apa Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar? Ya. Kadang-kadang orang hanya membaca mujizatnya, tapi orang tidak memperhatikan pada saat kapan mujizat itu terjadi. Mari kita lihat di dalam pembacaan kita, ya. Pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa orang yang hadir itu, laki-laki itu hanya laki-laki saja, banyaknya 5.000 orang. Ya. Lalu kemudian yang ada pada mereka itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Orang begitu banyak, laki-laki 5.000 orang, tambah lagi dengan perempuan, ya, anak-anak, berarti banyak sekali. Ya. Sedangkan mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saya melihat begini, Bapak Ibu. Dalam perikop kita ini, mujizat itu terjadi pada saat ada pergumulan. Ya. Mujizat itu terjadi pada waktu ada pergumulan. Ya. Ada tantangan, ada kesukaran, ada kesesakan. 5.000 orang mau kasih makan dengan apa? Dikatakan 200 dinar saja tidak cukup. 200 dinar itu berapa? Kalau 100 dinar itu 600.000. Jadi kalau 200 dinar itu berarti 1.200.000, sekitar itu. Beli roti 1.200.000 untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki saja, itu tidak cukup. Jadi kalau kita melihat mujizat ini terjadi pada waktu kapan? Ketika ada pergumulan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan sengaja mencari-cari pergumulan agar Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Yesus katakan tidak boleh mencobai Tuhan, kan? Dalam Matius pasal 4. Ketika iblis itu mencoba dia, suruh dia jatuhkan dirimu dari atas ini, ya. Supaya nanti malaikat akan menata engkau. Ya ngapain jatuhkan diri? Orang tidak ada persoalan kok, tidak ada masalah. Ya. Kecuali gedung itu runtuh, ya kan? Baru tidak apa-apa, mujizat terjadi. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita mau menjatuhkan diri, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan sengaja mencari-cari pergumulan agar Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Tapi kita tahu bahwa mujizat Tuhan terjadi justru pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Yaitu ketika kita berada dalam pergumulan. Orang Israel saat dikejar Firaun, laut Teberau terbelah 2. Itu ketika mereka tidak punya jalan lagi. Iya kan? Maka Don Moon itu menulis lagu apa? Tuhan buat jalan saat tiada jalan. Ya. Karena memang sudah tidak ada jalan lagi. Di depan itu laut Teberau. Di belakang itu tentara Firaun dengan kereta 600 kereta. Kereta kuda mengejar orang Israel. Tidak ada jalan lain. Dan Tuhan membelah laut Teberau. Jadi di situ kita melihat bahwa mujizat itu terjadi, perbuatan-perbuatan besar terjadi, itu justru ketika ada pergumulan. Lalu juga air jadi anggur. Dalam Yohanes pasal 2, itu ketika kapan? Ketika tuan rumah kehabisan anggur.
Lalu Tuhan membuat air menjadi anggur. Jadi ada pergumulan, ada persoalan. Lalu tepung habis, tepung tidak habis. Tentang Nabi Elia di janda di Sarfat itu. Minyak dibuli-buli tidak pernah berkurang. Pada waktu kapan? Itu pada waktu musim kering. Pada waktu tidak ada hujan. Ya. Elia dengan banyak orang itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Jadi mujizat Tuhan terjadi, perbuatan Tuhan terjadi, karya ajaib Tuhan itu dinyatakan ketika justru ada persoalan, ketika justru ada pergumulan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dan merenungkan saat dan waktu ketika Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib adalah pada saat-saat di mana orang percaya sedang berada di dalam pergumulan, sedang berada dalam kesesakan, tantangan, kesulitan. Pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan putus asa ketika kita sedang berada dalam pergumulan. Jangan kita berhenti berharap akan kasih setia Tuhan. Jangan lemah memegang janji-janji Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Mujizat pasti tidak akan terjadi kalau kita bersungut-sungut. Kalau melalui pergumulan itu kita harus bertekun. Marilah kita bertekun. Mari kita sabar menantikan Tuhan. Jangan kita semakin jauh dari Tuhan. Justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka mujizat juga akan menjauh dari kita. Kapan mujizat terjadi? Kapan perbuatan besar Tuhan terjadi? Kapan karya-karya ajaib Tuhan itu dinyatakan? Justru ketika ada pergumulan. Kalau saya pikir-pikir logikanya begini Bapak Ibu ya. Ya untuk apa ya perbuatan besar keajaiban mujizat kalau tidak ada pergumulan misalnya. Ya kan? Pentingnya apa sih? Kalau cuma mau show off, cuma mau pamer aja kan tidak perlu sih. Justru keajaiban itu, justru mujizat itu terjadi ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan. Di tengah-tengah pergumulan itulah Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada kita, perhatiannya kepada kita, dan kuasanya melalui kita. Kalau pergumulan yang kita alami karena dosa kita, maka jalan satu-satunya kita harus bertobat, ya kan? Dan kembali kepada Tuhan. Tapi jika kita sudah menyelesaikan semua dosa kita di hadapan Tuhan, maka jika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar. Dan kalau itu perlu, Dia akan menyatakan perbuatan ajaib, mujizatnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau ada pergumulan, siap-siap ada mujizat Tuhan. Ya, kami baru alami sekeluarga kan, Ica sakit, saya rawat di rumah. Erin sakit, ibu rawat di rumah sakit William Booth. Iya kan? Tuhan buat perkara yang sangat luar biasa. Besoknya saya mau membaptis, mau mensidikan beberapa orang, mau membaptiskan 5 anak. Ya, puji Tuhan, Ica sembuh Sabtu malam. Padahal saya sudah hampir tidak punya tenaga lagi. Ya. Sampai Ica itu hanya mengompres dirinya sendiri. Jadi saya sudah tidak sanggup. Dia bilang udah Dedi tidur aja. Dia sudah lihat saya begitu capek, saya begitu lemah. Karena saya juga bolak-balik rumah sakit ya. Lalu kemudian persiapan pelayanan. Saya sudah sampai ketiduran, kompres dia itu sudah sampai ketiduran. Sampai enggak tahu tangan saya itu di kepala dia terus. Karena saya sudah ketiduran. Ya, akhirnya dia kompres sendiri. Puji Tuhan hari Sabtu malam itu dia sembuh. Ya, sehingga saya bisa melaksanakan baptisan dan sidi. Yang luar biasa lagi ketika hari Minggu itu ternyata Erin trombositnya sudah naik. Ya. Lalu dokter mengizinkan dia pulang. Maka selesai gereja saya jemput dia di William Booth. Pulang. Nah, kenapa saya bilang ajaib? Ajaibnya Bapak Ibu dan Saudara, karena itu tanggal 27 hari Minggu. Tanggal 27 Erin itu keluar dari rumah sakit.
Bapak Ibu tahu apa yang terjadi tanggal 28? Tanggal 28 William Booth itu ditutup. Ya. Tidak menerima pasien. Bayangkan itu. Luar biasa. Kita berpikir ada pergumulan. Erin itu sudah nangis-nangis minta pulang. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dan dia memberikan kuasanya, kasihnya. Itu tepat pada waktunya, luar biasa. Karena itu ketika kita dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kesulitan. Atau sudah kelelahan. Ya, karena adanya pergumulan dan masalah. Kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama dari bagian firman Tuhan pagi ini. Justru mujizat itu terjadi di saat kita berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang dimana kita sedang berada dalam pergumulan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat penghalang terjadinya perkara ajaib. Penghalang mujizat itu terjadi. Kalau Alkitab penuh dengan perbuatan Allah yang ajaib, maka sesungguhnya Allah mau agar kita belajar dari Alkitab. Kita meneladani para nabi, hamba-hambanya, bahkan umatnya yang banyak mengalami mujizat. Sebab mujizat Tuhan itu adalah untuk semua orang percaya. Amin ya. Mujizat Tuhan itu adalah untuk semua orang percaya. Untuk semua orang percaya di mana saja. Untuk orang percaya pada segala masa, pada segala zaman. Dan pada segala situasi. Tapi mengapa banyak orang percaya tidak mengalami mujizat? Pada waktu dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan sepertinya semua jalan sudah buntu. Bisa jadi karena ada penghalang. Ya. Mari kita lihat perikop kita kembali. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, 9. Itu merupakan penghalang. Yang kadang-kadang kita tidak sadari. Yang pertama adalah pikiran dan perhitungan matematis dari Filipus. Filipus berkata begini. Di dalam ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan pendapat Andreas. Andreas itu berpendapat 5 roti 2 ikan apalah artinya. Iya kan? Nah Filipus itu sebenarnya lebih besar lagi. Filipus itu sebenarnya kalau kita hitung ya 100 dinar itu 600 ribu. Maka 200 dinar itu kan sama dengan 1 juta sekian ya. Kan lebih besar daripada 5 roti dan 2 ikan kan. Ya. Tapi perhitungan yang lebih banyak dari 5 roti dan 2 ikan ini pun bagi Filipus ini tidak mungkin. Secara logika, secara hitung-hitungan matematis memang tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dimensi ilahi. Inilah perspektif Allah, cara pandang Alkitab, cara pandang orang percaya. Harus cara pandang yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau cuma secara matematis, maka pastilah mujizat tidak bisa terjadi. Kalau secara hitungan manusia, pastilah mujizat tidak bisa terjadi. Ini pikiran yang sering menghambat. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa. Karena apa? Karena kita sudah hitung secara matematis. Tidak mungkin. Mau 1.200.000 pun kita beli roti semua. Lalu kasih makan 5.000 orang ini. Tidak akan cukup. Sekalipun mereka cuma dapat sepotong kecil. Itu Filipus pikir ya. Itu pikiran Filipus. Juga pikiran Andreas, saudara Petrus ini. Saudara dari Petrus. Dalam ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Filipus dan Andreas ini seperti kita bisa jadikan ini pelajaran bahwa ini yang seringkali menghalangi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Hitung-hitungan manusia, ya. Kalau boleh ya, izinkan saya juga misalnya seperti persepuluhan misalnya ya. Tidak ada maksud apa-apa bicara persepuluhan itu. Tapi maksudnya begini, orang itu kan kalau berpikir misalnya secara manusia aja. Kita punya uang 1 juta.
Ya kan? Kita akan maksimal kalau kita gunakan uang 1 juta itu untuk kita kan. Tapi Tuhan bilang persepuluhan itu hak Tuhan. Jadi kita harus kasih 100. Tapi Tuhan bilang ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita semakin diberkati. Aneh kan? Secara logika enggak bisa. Karena kalau kita enggak beri persepuluhan, uang kita tetap 1 juta. Itu lebih banyak daripada 900 ribu. Tapi ketika kita mengembalikan milik Tuhan, yang 100 itu, justru Tuhan katakan, justru itulah kamu akan diberkati. Nah ini kalau secara matematis kita tidak bisa. Makanya orang percaya itu harus punya dimensi iman. Harus punya cara pandang atau perspektif dari Alkitab, firman Tuhan. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan supaya mujizat itu terjadi. Jadi penghalang mujizat itu atau penghalang perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita, itu karena pikiran kita, karena rasio kita yang selalu dominan dibandingkan iman kita. Kita harus balik sekarang. Kita harus ubah sekarang. Iman kita harus lebih dominan. Rasio kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Cuma rasio itu harus kita tundukkan di bawah iman kita supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Rasio kita tidak pernah bertentangan tidak pernah bertentangan dengan kerohanian, hal-hal rohani, tidak pernah bertentangan. Ya kan? Contohnya misalnya, satu anak berkata begini, satu pendeta dia ketemu sama anak sekolah minggu, dia bilang begini, coba sekarang sebutkan, coba sebutkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kamu. Kamu sebutkan satu saja. Kalau kamu bisa jawab, nanti Pak Pendeta kasih kamu 1 buah apel segar. Anak ini dia balas dengan Pak Pendeta. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya akan kasih Pak Pendeta 1 keranjang apel segar. Kalau Pak Pendeta bisa jawab apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita. Logika kita kan harusnya kan, semua Tuhan bisa lakukan kok. Semua Tuhan bisa kerjakan kok. Cuma kadang-kadang di waktu kita tidak sehat secara rohani, rasio kita ini kadang-kadang lebih dominan daripada iman kita. Sehingga itu yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Padahal kalau kita belajar dari Alkitab, saya ulang lagi, kalau kita belajar dari Alkitab, banyak sekali perkara ajaib yang terjadi. Daniel itu hikmatnya luar biasa, pikirannya itu luar biasa. Tapi dia tundukkan di bawah kaki Tuhan. Sehingga apa? Mujizat terus terjadi dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang 10 kali lebih pintar daripada semua orang Kasdim yang terkenal dengan hikmatnya. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, dia tetap aman, Bapak Ibu. Mujizat terjadi, kenapa? Karena Daniel selalu Tuhan, selalu Tuhan, selalu Tuhan. Daniel diberi makanan raja, dia tidak mau terima. Loh, secara pikiran, Daniel bodoh dong. Bukankah makanan raja itu sehat, bergizi, pasti yang terbaik? Iya kan? Tapi Daniel bilang, enggak, aku enggak mau makanan raja. Aku mau ini aja, mau sayur-sayur aja. Justru Daniel lebih pintar. Mujizat Tuhan terjadi. Bukan Daniel itu cari-cari persoalan, tetapi Daniel itu percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, kita belajar, itu penghalangnya, jadi tidak boleh, rasio kita tidak boleh menghalangi. Yang ketiga atau yang terakhir, pintu untuk mengalami mujizat Tuhan. Mari kita lihat ada beberapa pintu untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang benar. Dalam Injil Matius, Markus, itu jelas sekali Alkitab katakan bahwa Yesus ketika melihat begitu banyak orang, dia tergerak oleh belas kasihan. Injil Matius pasal yang ke-14, saya bacakan. Matius pasal 14, ayat yang ke-13. Matius 14, ayat 14, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pintu untuk mengalami mujizat Tuhan adalah yang pertama, kita harus memiliki hati yang benar. Nabi Elia mengalami mujizat karena dia punya hati yang benar terhadap ibu janda yang kelaparan itu. Musa mengalami mujizat karena dia punya hati yang benar. Ya. Petrus ketika ada pengemis, dia katakan, emas perak aku tidak punya, tapi yang ada padaku, ya, akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, bangun berdiri. Kenapa terjadi mujizat? Karena Petrus punya hati yang benar. Pada waktu Paulus dan Silas di penjara Filipi, mereka di penjara tidak bersungut-sungut. Mereka di penjara tidak marah-marah. Yang mereka lakukan dalam penjara apa? Mereka memuji Tuhan. Orang yang punya hati yang benar, itulah orang yang pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Ya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, milikilah hati yang benar. Yang kedua, menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau 5 roti dan 2 ikan itu tetap di tangan anak itu, maka 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan jadi apa-apa. Tapi ketika 5 roti 2 ikan itu ada di tangan Tuhan Yesus, maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat yang luar biasa. Ya kan? Bola basket di tangan saya itu tidak terlalu berharga. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan itu mahal. Kaos ya. Kalau kita pakai mungkin ada harganya. Tapi kalau kaos yang dipakai Lionel Messi, wah, itu pasti jadi mahal. Jadi ada di tangan siapa itu yang menentukan. Ketika 5 roti 2 ikan itu kita serahkan pada Tuhan, pada Yesus. Ketika kita menyerahkan pergumulan kita, kesukaran kita, kesulitan kita pada Yesus, maka Yesus dapat mengubah itu. Dapat dan terjadi mujizat yang luar biasa. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucap syukur. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ucapan syukur adalah pintu mujizat Tuhan bisa terjadi. Apa yang ada pada kita, ucapkanlah syukur. Jangan langsung berpikir, wah ini tidak cukup, wah saya butuh sekian. Tidak. Apa yang ada pada kita, ucapkanlah syukur. Karena itulah pintu mujizat Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan kita adalah Alkitab penuh dengan pengajaran, bahkan kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat. Dan semua itu diperuntukkan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya, bagi orang pilihannya, dan bagi kita semua. Memang mujizat terbesar adalah Dia membenarkan kita, orang yang berdosa, ditebusnya dari dosa dan memiliki hidup yang kekal. Ia merubah status kita yang dahulu adalah musuhnya, sekarang kita menjadi anak-anaknya. Namun mujizat Allah masih banyak sekali yang dinyatakan bukan hanya dalam hal keselamatan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita. Maka jangan puas dengan tidak mengalami mujizat. Bisa jadi sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan selalu berkaitan dengan pergumulan atau tantangan yang sedang kita hadapi, yang sedang orang percaya alami. Maka jangan putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena bagaimana mungkin mujizat terjadi dalam hidup kita jika kita sesungguhnya tidak memerlukan mujizat itu. Pakailah rasio kita bukan untuk menenggelamkan iman kita, tetapi justru kita pakai rasio kita di dalam kuasa Allah. Allah akan leluasa bekerja dengan caranya yang ajaib ketika kita memiliki hati yang benar. Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki di dalam tangannya, dan ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selamat mengalami kuasa Allah yang ajaib dan benar, karena orang akan makan bahkan ada sisanya. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa.
Kesulitan apa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami? Jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lepas janji-janjinya. Justru pada saat pergumulan-pergumulan itu terjadi, bahkan ketika kita mengalami jalan buntu, tidak ada solusi, justru saat itulah Tuhan ingin bekerja dan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau seringkali rasio atau keinginan kami seringkali menjadi penghalang mujizat Tuhan terjadi. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini, biarlah kami semakin dikuatkan, memandang kepada Tuhan. Dan ketika kami dalam pergumulan, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami mengalami pergumulan lebih daripada kekuatan kami. Engkau setia, Engkau pasti akan menolong kami, Engkau pasti akan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih banyak Bapa, materaikan firman-Mu untuk kami semua. Dalam kesempatan yang indah ini, kami juga ingin bersyukur untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk anak Christos Thomus Kenan Karisma dan juga anak Clementine Kester Karisma yang berulang tahun tanggal 2 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Sulistiorini yang berulang tahun tanggal 3 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Arsela Bedi Saraswati yang berulang tahun tanggal 4 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Agus Setianingsih dan Ibu Donda Sibarani Boru Sinambela yang berulang tahun tanggal 6 Agustus. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi anak-anak kami, bagi hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mereka ada sampai saat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka nyatakan lagi Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka Tuhan, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Berkatilah mereka dengan segala kelimpahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pakailah mereka menjadi berkat bagi banyak orang agar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi doa mereka kepada Tuhan, biarlah Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang mendengarkan firman Tuhan tadi tetap mendapatkan kekuatan dan semangat untuk terus di dalam Tuhan. Dan ingat untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari Bapak Ibu semua untuk ambil bagian. Jemaat GIMBI Philadelphia Surabaya dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara, yaitu masukkan dalam sebuah amplop dan dapat diantarkan ke kantor sekretariat gereja. Atau dapat melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca, yaitu pertama untuk persembahan umum, persepuluhan, misi, diakonia, ucapan syukur, dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening Bank BRI yang tertera di layar. Kemudian untuk kedua, kita juga sedang bergumul untuk
pengumpulan dana untuk renovasi gereja, yaitu pembangunan lantai 2. Bapak, Ibu, dan Saudara juga mohon ambil bagian untuk memberikan persembahan untuk pembangunan guna renovasi gereja tempat ibadah kita. Terima kasih. Baik, kita akan naikkan pujian untuk persembahan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita naikkan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau berikan, Tuhan, yang menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan mengumpulkan persembahan, Tuhan, kiranya Kau ketuk dan juga ingatkan Bapa, kami masing-masing pribadi, untuk ambil bagian dan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan untuk pelayanan dan juga pekerjaan di dalam pelayanan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya doa ini kami hantarkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita naikkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan naikkan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Selalu dengar seruan hati
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan hari ini, bahwa mujizat Tuhan justru terjadi ketika kita berada dalam pergumulan. Percayalah kepada Tuhan, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
kita ambil saat teduh, kita mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.